Halo semuanya, perkenalkan nama saya Roy Brilliance. Hari ini saya akan membaca mengenai buku Sohokgi, Catatan Seorang Demonstran, bagian 4. Lahirnya seorang aktivis. Jumat, 20 Oktober 1961, pengumuman ujian sudah selesai. Kami dari SMA Kanisius lulus semua. Lalu menyusul masa tes. Aku ikut FKIP, dan lulus. Psikologi, cadangan, lalu ditolak, dan sejarah lulus. Masa perpeloncoan diadakan dari tanggal 27 September sampai 1 Oktober. Ketika baru dipeloncoh, kami dibentak-bentak, ditendang tas kami, dan dimaki-maki. Baru-baru terpikir olehku, apalah gunanya semua ini? Di mana kadang-kadang manusia disuruh menjadi binatang. Apakah ada gunanya memaki jelek lu, muka lu, lihat dulu, gigi lu kuning, dan sebagainya. Baru-baru aku menganggap semua tadi sia-sia. Tetapi sekarang aku pikir perpeloncoan ada juga segi-segi positifnya. Di samping banyak sekali segi-segi negatifnya. Misalnya, orang-orang borjuis atau mereka yang tidak dewasa dalam pemikiran. Seorang anak mau tidak mau menjadi dewasa dan harus berani dan sadar melepaskan diri dari pelindungnya. Dalam hal ini orang tuanya. Entahlah kalau ia mencari bapak baru, Tuhan, kalau menurut Freud. Dalam perpeloncoan, hal ini jelas nampak. Ada seorang kawanku namanya Nurul Komari. Aku kenal dia melalui les bahasa Perancis. Aku tak tahu apa-apa tentang keluarganya. Lagaknya pasif seperti tipe wanita. Dia ramah dan baik. Aku kira dia tidak dewasa dalam pertumbuhan. Dalam berbicara pertama kali tentang soal ajuan pelang pelengkap, ia berkata, angka saya bagus-bagus. Sayang mengang Sayang menggambar 5. Ibu saya juga bilang sayang. Setahun kemudian, kita ber, kita bicara tentang ujian Lines Premcase. Aku katakan padanya bahwa aku pesimis. Ibu saya juga bilang saya supaya mengikuti. Sayang, coba-coba saja. Dan seterusnya. Kalau ia bicara predikat ilmu, saya selalu tertawa. Hal ini yang membuat saya berpikir ia tidak dewasa. Ibunya, ibunya, mengapa tidak ayahnya seperti kata Freud, adalah tokoh yang memengaruhi semua tindakannya. Ia tidak bisa terlepas, entah saya tidak tahu apa-apa tentangnya. Bagaimana kalau dewa ini bilang kepada suaminya ia akan mengidealisir dewa baru? Betapa kasihannya anak seperti itu yang tidak pernah akan dewasa. Dalam perpeloncoan, ia menangis karena dimaki-maki. Disinilah adanya unsur positif dari perpeloncoan. Setidak-tidaknya kita dicoba biar cuma 5 hari untuk menghadapi situasi nyata atas beban sendiri. Dalam perpeloncoan juga terdapat dua jenis manusia. Kita semua memang tidak suka pelonco, tet- tetapi kita harus menghadapinya. Sebagian berani menghadapi kenyataan ini dengan bersikap sesuai. Dalam hal ini, aku tertawa-tawa saja sehingga ada senior yang bilang aku senang dipelonco. Aku mau hidup bahagia dalam situasi seperti ini. Tetapi ada pula yang marah-marah, mendendam, dan sebagainya. Dalam keadaan seperti ini, perpeloncoan merupakan neraka bagi mereka. Mengapa tidak berani menghadapi kenyataan? Walau bagaimana pahitnya, mereka adalah orang-orang konyol. Mereka adalah seperti tokoh-tokoh A. Chekhov dalam Cherry Orchard.
Orkboard, dan tokoh-tokoh konyol lainnya. Be brave to face the facts. Dalam perpeloncoan, aku mendapat kawan-kawan yang menjadi akrab. Lair, Lairisa, sejarah tingkat 2, seorang yang baik hati dan mau membimbing. Ia kawan ngobrol bila jaga sepeda. Ong Hok Ham, sejarah tingkat 2, seorang yang pandai dan berkata supaya aku merasai hidup kemahasiswaan yang sedalam-dalamnya. Lalu Zaks Zainul Abidin, sejarah tingkat 2, seorang tokoh GMS, Gerakan Mahasiswa Sosialis yang hidupnya seolah-olah untuk kumpulan. Aku banyak ngobrol tentang soal-soal kebudayaan dewasa ini. Padahal aku kenal tidak melalui perpeloncoan. Arinton dan Parsudi, aku kenal pula melalui perpeloncoan dan seterusnya. Di samping itu, aku bertemu dengan Tris Jia, Kajuri, Kajuti, Yul, Purbakala tingkat 2, Mari Lubis, dan Soeharto. Aku kira mereka tak kenal aku. Sebenarnya aku agak kecewa dengan kawan-kawan sastra. Aku pikir setidak-tidaknya mereka kaum semi inteligensia, entah mereka borjuis salon atau sok-sokan, tetapi mereka tidak lebih dari anak-anak naif. Anak sastra Jerman tidak tahu karangan Goethe, jangankan puisi-puisi Holderius atau Thomas Mann. Seorang anak sastra Sunda bahkan berkata, dari Ave Mario ke jalan lain ke Roma adalah karangan Goethe. Orang boleh orang boleh pingsan deh. Hanya Jajanta, seorang kawan yang bisa diajak bicara Ceko, Waltz with White Man, atau Freud. Aku pikir minatnya terhadap puisi dan pengetahuannya tidak kalah oleh aku. Sahabatku yang agak akrab barangkali cuma Sulaiman dan Armin. Kita merasa anak-anak Jakarta dan berasal dari lingkungan yang sama, dan kita ngobrol apa saja dengan gaya khas SMA di Jakarta. Dari Kanisius, aku ber aku berikan istilah-istilah seperti biar jodoh, homo kalau gandengan tangan, silsilah nggak terang, dan lain-lain. Dari dia aku kenal istilah Islam statistik. Aku bertanya tentang anak-anak BO SMA Budi Utomo yang masuk sastra, sukunya dan agamanya sampai pada Komari. Katanya dia Islam statistik, lu ngerti nggak? Aku bilang tidak, artinya Islam yang tidak pernah puasa, sembayang, dan seterusnya. Jadi cuma buat menuhin statistik. Lalu dia ceritain tentang Nina pacarnya, kawan si Jiang, tentang bapaknya si Mansur, si Trijulia, tentang binalnya anak BO, dan lain-lain. Tapi sayang ia akan keluar. Minggu 10 Desember 1961. Akhir-akhir ini banyak yang terjadi, tapi aku malas cerita tentang itu semua. Kemarin ada Dies GMS, minggu terakhir November 1961, ada piknik atau kuliah kerja dengan Purbakala dan lain-lain. Dengan jurusan Purbakala dan lain-lain. Tadi aku nonton film Five Branded Woman. Pada akhirnya, pada saat kematian, tokoh itu masih bisa berkata-kata, suatu kali manusia bisa berubah dan perang akan tiada lagi. Aku benci kepada perang dan berbuat ini supaya kita bisa hidup bebas, dan seterusnya. Berapa op, Betapa optimisnya. Kadang-kadang aku ingat orang-orang seperti Ong Hok Ham dan Tan Hong Gi. Mereka pun orang-orang begitu optimis. Aku pernah
kata pada Ong bahwa ia seperti orang 100 tahun yang lalu pada masa Aufklärung. Aufklärung. Si Honggi rupanya lebih realis dalam konfrontasi dengan objeknya dan ia berpaling pada prasejarah. Aku justru berpaling pada sejarah. Lihat, pada masa prasejarah orang begitu optimis, begitu pasti dalam menjejak pada kemajuan, biarpun perlahan. Biarpun hidupnya keras dan kejam, tapi kita tetap optimis. Itu jawabnya mengapa ia senang prasejarah. Tapi kataku, engkau tidak melihat ada apa di mukanya di zaman sejarah ini. Aku begitu pesimis dalam belajar sejarah. Dia cuma tertawa. Aku berkata, justru dalam setiap ide konstruktif ada pengkhianat. Seolah-olah tiap golongan kita adalah pengkhianat-pengkhianat. Kita secara keseluruhan adalah pion-pion untuk mengisi sejarah dunia ini. Kita dimain-mainkan dan harus mau sukarela begitu. Lalu kita pion siapa? Tuhan. Aku tak percaya bentuk Tuhan apapun, kecuali yang sesuai dengan idealku sendiri. Aku pun tak yakin, pasti malah, tentang tak ada ketaadaannya nasib. Juga tak percaya kita juga. Dewasa ini aku berpendapat bahwa kita adalah pion dari diri kita sendiri sebagai keseluruhan. Kita adalah arsitek nasib kita, tapi kita tak pernah dapat menolaknya. Kita asing. Ya, kita asing dari ciptaan kita sendiri. Itulah aku kira mengapa kita harus belajar sejarah dan dalam hal ini mengapa aku pesimis. Barangkali cuma orang gila yang tahu tentang situasinya. Sabtu, 16 Desember 1961, sejarah dunia adalah sejarah pemerasan. Apakah tanpa pemerasan sejarah tidak ada? Apakah tanpa kesedihan, tanpa pengkhianatan sejarah tidak akan lahir? Seolah-olah bila kita membagi sejarah, maka yang kita jumpai hanya pengkhianatan. Seolah-olah dalam setiap ruang dan waktu kita hidup atasnya. Ya, betapa tragisnya. Hidup adalah penderitaan, kata Buddha, dan manusia bebas tidak bisa bebas daripadanya. Kita hidup dan kita menerima sebagai suatu keharusan. Tapi bagiku perjuangan harus tetap ada. Usaha penghapusan terhadap kedegilan, terhadap pengkhianatan, terhadap segala-galanya yang non-humanis. Memang kita sadar akan kesia-siaan itu. Kita tahu akan absurdnya. Dan itulah hidup. Stand like a hero and die bravely. Aku kira dan bagiku itulah kesadaran sejarah. Sadar akan hidup dan kesia-siaan nilai. Memang hidup seperti ini tidak enak. Happy is the people without history, kata Dawson. Dan sejarawan adalah orang-orang yang harus mengetahui dan mengalami hidup yang lebih bersih. 2 minggu yang lalu aku debat dengan Jin Hock soalnya ialah dia mau membunuh kelinci. Dengan alasan itu adalah demi kepentingan manusia dan lain-lain. Lalu aku berkata, kita adalah sama-sama yang tidak beragama. Kita tak percaya atas nilai-nilai susila dan moral masyarakat seperti ini. Kita adalah orang-orang yang pesimis. Lalu bila segala nilai-nilai begitu hampa, apakah yang dapat kita jadikan pegangan agama? Terang tidak. Bagiku ada sesuatu yang paling berharga dan hakiki dalam kehidupan. Dapat mencintai, dapat dapat iba hati, dapat merasa kedukaan. Tanpa itu semua, maka kita tidak lebih dari benda. Berbahagialah orang yang masih mempunyai rasa cinta yang belum sampai kehilangan benda yang paling bernilai itu. Kalau kita telah kehilangan itu, maka absurdlah hidup kita. Lihatlah orang lihatlah orang Sparta. Mereka adalah orang-orang yang malang. Seorang fasis di mana dimatikan nilai-nilai cinta. Ia adalah
Dia adalah sekrup saja. Aku bicara panjang lebar tentang hal ini, rupa-rupanya ia sadar atau tidak membantahnya. Sekarang aku mulai menghargai Kristus walau aku benci dengan agama Kristen yang telah menipu dan memalsu ajaran-ajarannya. Ia sebesar dengan Gandhi. Ia adalah seorang yang mengalami tragedi sejarah seperti Gandhi, seperti Pasternak. Apakah itu adalah keharusan sebagai orang yang mendahului zamannya? Dan kalau ada kawan-kawan yang mengeluh, aku sambil tertawa berkata, itu adalah The Face of Man, buku karangan buku karangan Sokolov. Dan apakah nasib kemanusiaan dikhianati? Saya saya kira sejarah pun tidak dapat menjawabnya. Minggu 17 Desember 1961. Pada suatu saat di mana kita berhenti, memandang ke belakang dan memberi salam, mesra tapi sayu, masa lampau adalah seperti mimpi, terlupa dan berat, menarik ke belakang, terkadang kecewa, yang bilang semua, yang bilang semua, yang bilang, semua bilang, seperti usus yang lenyap kelemasan, dan kecewa seperti Asius yang patah hati, kemasakan dan juga kenaifan, keberanian dan pengkhianatan. Apakah kita bisa bicara tentang nilai-nilai sebelum dewasa? Senin, 1 Januari 1962. Sangat menarik membaca buku Saint John dari 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 Bernard Shaw dan aku baru saja menyelesaikannya. Terlepas dari soal kebenaran historis dari buku itu, tokoh Saint John dalam idealisasi interpretasinya sangat hidup dan menarik. Kita dibawanya kepada permasalahan yang akmil sekali mengenai moral zaman dan masalah-masalah kebenaran. Bagi Shaw John, bagi Shaw, John adalah martir Protestan yang pertama karena John berani bicara bicara bahwa Tuhan langsung memberinya wahyu dan perintah, tidak melalui gereja. Manusia dapat menerima dan berhubungan langsung dengan Allah. Ia adalah seorang nasionalis karena ia tidak bicara tentang Burgondia atau Normandia, tapi tentang Perancis. Ia adalah orang yang mendahului zamannya. Kalau menurut istilah Dostoyevsky, karena dia berani menentang moral zaman itu. Saya kira bentuk cerita itu hanya sedemikian saja, tapi dialog-dialog dan ide-ide yang mau diungkapkannya begitu menarik dengan sendirinya menurut interpretasiku sendiri. Dalam salah satu dialog ketika John ditentang untuk menyerang Paris dan tidak ada seorang pun yang membantunya, John berkata, Don't think you can frighten me by telling me that I'm alone. France is alone, and God is alone. The loneliness of God is His strength." Dan John melaksanakan juga keinginannya walau ia tahu akibatnya. Bagi saya, John sangat simpatik, bertindak terus walau ia tahu apa yang menantinya. Di sini kita jumpai pula heroisme tragis. Ada suatu irama perjuangan. Ia ialah kesia-siaan. Jika ia seorang faralis, tentu ia akan menolak mati untuk keabsurdan. Tapi bila demikian tidak bisa lagi, kita memberi makna hidup. Bagi saya berjuang melawan kedegilan, walau untuk menciptakan yang baru, sangat simpatik dan merupakan keharusan. Dalam epilog, Roh John berkata, "Well, if I save all those who would have been cruel to me,
I was no, I wasn't, I was not burned, I was not burned for nothing, was I? Jadi, jadi suatu keraguan baru bahwa dia mati for nothing. Kalau kita mau memandang tokoh-tokoh John dengan Dauphin, maka secara umum kita dapat dapat kita katakan bahwa John adalah personifikasi dari umat manusia, manusia-manusia biasa. Sedang Dauphin adalah seorang pemimpin yang selalu mengkhianati azas-azasnya, seorang nasionalis atau pendeknya seorang manusia praktis. John hidupnya untuk dikhianati dan ia sadar bahwa setelah The Voice lenyap, The Voice lenyap, maka nilainya lebih rendah dari seorang serdadu biasa, sebab ia tak bisa apa-apa dan tak seorang pun yang mau menembusnya. Dan dalam hal ini ia harus mati seperti Gandhi, mati setelah orang spiritual tidak berguna lagi bagi negara mereka. Yang berguna adalah orang-orang nasional. Jadi John harus mati oleh sejarah. Bila kita mau bicara naif, bila kita tetap bila ia tetap eksis sebagai pemimpin, maka celakalah semuanya. Seperti Soekarno, ia hanya perlu sebelum mereka sebab ia hanya seorang agiator, agiator bukan perancang. Nah, tapi ia tetap mau sebagai pemimpin rakyat dan lihatlah akibatnya. Memang hidup ini sangat tragis dan kejam. Dan seorang pahlawan adalah seorang yang mengundurkan diri untuk dilupakan seperti kita melupakan yang mati untuk revolusi. Juga sebagai manusia, John sangat simpatik. Ia akhirnya mau mengaku bahwa ia murtad dan suaranya adalah suara setan melihat ancaman api unggun. Kita tidak dapat berkata ia pengecut, karena ia adalah manusia dan ia bukan superhuman. Seperti Pasternak di tahun 1960, bila membaca Saint John, kita kita bisa berasosiasi begitu luas tentang hidup, tentang sejarah dan sebagainya. Kadang-kadang Shaw begitu mengejek tentang gereja dengan berkata, not not so bad, dan di sana ada kaisar-kaisar, paus-paus, dan satria-satria. John bukanlah satu-satunya tokoh tragis dalam sejarah. Ia hanya satu di antara jutaan miliar. Setiap individu adalah tragikus karena hidup dan penderitaan adalah seperti subjek dan kuasi objek. Dan John masih mujur, lebih banyak yang malang. Jumat 5 Januari 1962. Seorang yang berani melihat fakta-fakta realis, mau tidak mau, akan mempunyai nada yang pesimis. Freud begitu kecewa karena orang-orang selalu berusaha hidup dari ilusinya sendiri dan berusaha sekuat tenaga untuk menolak realitas kehidupan. Dan semua orang kebanyakan berpikir begini, mau tidak mau seorang harus menjadi begini. Dalam suatu kesadaran akan ada nada murung. Orang dapat bersikap orang dapat bersikap dus dengan tabah menghadapinya dan orang yang berpaling padanya. Tapi aku berdebat dengan Kak Eng Lai yang tertua. Dia mencoba mempertahankan suatu pendapat bahwa ada dasar sifat bangsa pribadi secara biologis. Dan aku berusaha meyakinkannya akan kesalahan ini. Bacalah buku yang terbaru, kataku. Dan dia jawab, ah, engkau mah enggak mau lihat. Dia begitu takut berhadapan dengan keberanian seperti Dracula, takut akan cahaya matahari. Kebenaran itu lembut dan mesra tetapi begitu murung. Sangat menarik sekali membaca Era Eropa dari Jan Romein. Dia becus,
Dia becus, yang bagiku ada hal-hal baru. Dia bicara tentang masa pergeseran yaitu sekitar 500 sebelum Masehi. Pada masa akibat dari kekacauan-kekacauan, manusia menolak untuk mengikuti pemikiran-pemikiran tradisional. Bagi mereka, suatu pegangan hidup telah hilang dan harus mencari nilai-nilai pandangan yang baru. Lalu lahirlah Laozi, Kongfuze, Buddha, Up- Upanisad, Zarathustra, Iliad, dan juga di Yunani lahir pemikiran-pemikiran ilmiah. Memang memang ini merupakan sesuatu yang pernah aku baca dalam buku Rada Chris Rada Chris Ham. Untuk sementara barangkali suatu kekacauan. Dan timbulnya kota-kota dan kaum elit merupakan bidang yang sangat menarik untuk diselidiki, baik secara sosiologis, filsafat, ataupun historis. Tetapi Jean Romain tidaklah membuka sesuatu penyelesaian yang agak memuaskan. Justru membuka beberapa daerah misteri baru. Ia katakan sifat orang Yunani yang harus berhati-hati, baik karena pergeseran tugas ataupun karena geografinya. Melepaskan diri rumpunan melepaskan diri dari rumpun yang lama dan dalam hal ini melepaskan pegangan pemikiran. Sekarang dapat ditanyakan, apakah pemisahan bangsa harus selalu merupakan pelepasan dari pemikiran tradisional? Aku kira tidak. Dapat saja orang Yunani membawa dan memperkembangkan pemikiran-pemikiran baru tersebut. Kekasan Yunani barangkali jauh lebih dalam jauh lebih dalam sebab-sebabnya. Ia bertanya apakah tidak mungkin karena iklim Yunani yang baik sehingga manusia merasa terlepas dari alam dan dapat memandangnya secara objektif. Dalam hal ini pula, ia bermain-main dengan kemungkinan suatu determinas, determinisme, determinisme geografis dalam hal ini sangat berbahaya. Juga dalam bab mengenai Romawi, dia tidak memecahkan misteri. Mengapa orang Romawi pandai berorganisasi mencincai hukum? Secara keseluruhan, buku ini amat menarik dan membuka perspektif-perspektif yang lebih luas. Waktu tidak mendalam terhadap pemikiran-pemikiran manusia. Aku sendiri percaya bahwa alam sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan kebudayaan. Dan Ibu Subarhio pernah menyemprot supaya saya tidak terlalu tinggi menilai alam. Hidup hidup terasa pendek hidupnya memandang sejarah, tapi serasa panjangnya karena derita. Maut tempat per perbentian terakhir, nikmat datangnya dan selalu diberi salam. Senin, 15 Januari 1962, ketika Xerxes memandang tentaranya yang beratus ribu, ia menjadi begitu murung. Kemudian ia berkata, 10 tahun lagi tak ada yang begini tak ada yang begini banyak. Ini masih hadir di atas dunia. Dan pamannya kemudian berkata, hidup itu sangat pendek, hanya puluhan tahun, tapi karena hidup adalah penderitaan terasa lama sekali. Dan perhentian terakhir, maut terasa sangat nikmat dan mesra bila tiba. Begitulah menurut Herodokus. Ya, memang sangat puitis dan murung. Senin 22 Januari 1962. Aku baru saja mengantarkan seekor anjing kecil yang lucu dan simpatik sekali. Ia sudah ia sudah 5 hari diam di rumah.
Ya, akhirnya terpaksa diantar ke PBB, Perhimpunan Perhimpunan Penyang Perhimpunan Penyayang Binatang. Sangat tidak enak rasanya. Lagi pula seolah-olah anjing itu tidak mau. Baru berontak lalu gemetar dibecak dan ketika ia kutinggalkan kepalanya keluar sangat sayang. Kadang-kadang aku mengidentifikasikan diriku dengan anjing itu, berjalan ke tempat eksekusi. Entah bagaimana rasanya, tapi aku kira-kira tidak takut hanya terharu seperti sajak tentang L'Oreal ditembak atau Carl Sandburg di hang di Hangman at Home. Seorang filsuf Yunani pernah berkata, nasib terbaik adalah tidak dilahirkan, yang kedua dilahirkan tapi mati muda, dan yang tersial adalah umur tua. Rasa-rasanya memang begitu. Mereka yang mati muda, makhluk kecil, kembalilah dari tiada ke tiada, berbahagialah dalam ketiadaan. Sabtu 27 Januari 1962, suatu nada yang sama akan selalu digunakan orang-orang yang mau menjilat, sadar atau tidak, terhadap suatu pemerintah tot totaliter. Tot Totalier. Pemerintah dalam hal ini adalah partai dan partai adalah pribadi. Kuslar dalam buku Dark Darkest at Noon berkata melalui tokohnya, "The party can never be mistaken. You and I can make a mistake. The party con- concert is more than you and I, a thousand others like you and I. The party, the embodiment of the revolutionary idea in history. History knows no scrupulous and no hesis, hesit, hes, hesitation in first and unerv- unerving the flows towards her goal. At easy bend in her course, she lift the mind which she carries, and the corpus of drowned history know her way. She make no mistake. He who he who has not absolute faith in history doesn't belong to party race. Dalam nada konselor, maka sejarah adalah partai atau pemerintah. Partai itu identik dengan pemerintah, negara, ya bahkan kebenaran. Partai tak pernah bisa salah. Kamu dan saya bisa salah. Partai kawan, partai kawan adalah lebih dari kau dan aku, serta beribu orang seperti kau dan aku. Partai adalah penjelmaan ide revolusi dalam sejarah. Sejarah tidak pernah mengenal rasa bersalah atau keraguan-raguan. Mereka terus mengalir ke ke arah ujungnya, ke arah tujuannya. Pada tikungan-tikungan, dia meninggalkan lumpur-lumpurnya dan bingkai-bingkai dari terbenam. Sejarah tahu jalannya sendiri. Dia tidak bisa salah. Mereka yang tidak percaya mutlak kepada sejarah bukan milik partai. Dicerminkan dalam pribadi bagi seorang Leninist,
Khrushchevich, Khrushchevich, maka karya-karyanya Lenin dan interpretasinya adalah kebenaran. Kebenaran dimonopoli oleh suatu golongan. Ialah partai, ialah dan par, ialah partai, dan partai dimonopoli oleh satu person. Kalau dengan istilah Orwell, the big boss. Di Indonesia rupa-rupanya tokoh Soekarno lah yang menjadi perluasan kebenaran. Apa yang dikatakan Soekarno adalah kebenaran. Ciri lain untuk menyerang musuh-musuh penjilat ialah dengan berkata bahwa mereka anti partai, anti nasional, dan sebagainya. Tapi pokoknya mereka berbeda dalam interpretasi dari pemonopoli kebenaran. Sejarah total, sejarah totaliterisme telah membuktikan dengan jelas sekali Sok Socrates dituduh anti Athena, John dituduh anti gereja, Tingling anti PKT, Partai Komunis Tiongkok. Hal-hal serupa inilah yang saya alami tadi pagi, walau dalam bentuk yang lebih lemah dan lebih samar. Profesor Dr. Sucipto dalam suatu promosi pelantikannya sebagai guru besar telah merupakan satu sekrup yang digerakkan dengan satu dasar, dasar menjilat atau memang itu keyakinannya. Ia pada pokoknya membantah teori res Racine. Racine berkata bahwa ditinjau dari sudut hukum internasional dan hukum antar golongan, maka Indonesia masih merdeka dalam beberapa bagiannya sampai kurang lebih 1910. Bagi Racine, penjajahan 350 tahun adalah mitos yang dipakai supaya bangsa Indonesia inferior. Jadi penjajahan itu baru dimulai kurang lebih tahun 1910. Ia memberikan alasan. Yang pertama bahwa kapal-kapal daerah masih mempunyai bendera nasional. Residen-residen Belanda adalah duta karena sifat dan cara penerimaannya. Yang tiga, dalam perkawinan antara onderan Hindia Belanda dan rakyat kerajaan-kerajaan itu ada peraturan yang istimewa. Lalu Pak Cipto membantah dengan menyuruhnya melihat pada kenyataan. Di Banda di Solo, maka pada dasarnya Belanda yang berkuasa. Dalam hal ini, perjanjian perjanjian terlalu berat sebelah. Dengan mengutip sanjak-sanjak Ronggo Waristo, ia juga menyerang racing yang tidak berorientasi dengan sumber-sumber asli dan tidak penguasaannya sebagai bukan seorang orientalis. Soal di atas adalah soal mereka sendiri dalam tafsiran sejarah dan kebenaran. Ia adalah biasa dan aku tidak melihatnya ada suatu kebenaran. Tapi cara ia atau Sucipto berorientasi sangat naif dan merupakan dekadensi ilmiah. Ia berkata bahwa mereka tidak memanipul Uzbek, tidak sesuai dengan tafsiran Pancasila dan sebagainya. Ini adalah soal politik dan dalam situasi itu tidak ada tempatnya menuduh seseorang Uzbek merupakan trauma dan siapa yang dicap non-Uzbek maka bahayalah situasinya. Dan ia berkata dengan perkataan lain, Racing berkata bahwa tidak benar penjajahan 350 tahun. Padahal Paduka Yang Mulia Presiden RI Soekarno telah mengakui itu dalam an, dalam anu
halaman dalam anu, halaman anu, dan lain-lain. Entah entah berapa puluh kali ia mengutip dan menyertai Soekarno sebagai dalih penguatan atas teorinya. Soekarno adalah manusia kepalang tanggung dan Sucipto memperlakukannya seperti nabi, bahkan sumber kebenaran. Nada ini adalah nada penulis atau sarjana penjilat. Baca baca saja buku-buku terbitan Moskow. Packing Packing our German man has said, uh, comrade, Stalin agree. Our great leader Lenin has point and the other. Dan kalau kritik sastra, maka maka nama Gorki tidak bisa terlepas. Ini mending karena Gorki, Lenin, atau Mao jauh lebih intelijen daripada out big boss. Aku dapat menerima bantahan Sucipto karena racing tidak pernah melihat kenyataan dan hanya berdasar ayat-ayat internasional. Ilmu yang terlepas dari kenyataan akan seperti mumi kalau mau pakai istilah Spengler. Lalu ia menyerang Burke dan ini adalah urusan dia sendiri untuk tidak setuju dengan Burke. Aku sangat tidak seru, aku sangat tidak setuju dengan caranya menyerang Su- Sujarmoko, Harako, dan Dr. Andes Muhammad Ali. Ia menuduhnya sebagai bebek karena mengikuti racing begitu saja. Lebih-lebih, lebih-lebih dalam tokoh Su- Sujarmoko yang bukan ahli hukum. Biar bagaimana Sujatmoko itu lebih brilian dan ilmiah dan lebih jujur daripada Sucipto yang mengejar Soekarno. Buyung Saleh pun Buyung Saleh pun kena serangan karena mengikuti Burke dengan mengikut sertakan bahwa Majapahit sama dengan mitos. Aku benar-benar kecewa pada hari ini. Profesor Dr. Sucipto telah membuka kedoknya sebagai sarjana, sebagai the barrel of the intellectuals, sebagai penjilat. Jauh lebih mulia almarhum Profesor Djajadiningrat yang terang-terangan pro Belanda. Kamis 8 Februari 1962, dalam ngobrol-ngobrol dengan Tan Hongyi, senja tadi kita sampai pada suatu permasalahan yang sudah out of date, tapi sangat aktual dan misterius. Dia berkata, mengapa kita selalu berdua, Tionghoa dengan Tionghoa, dan ini bisa ditafsirkan sebagai rasialis. Dan mengapa kita berdua yang terpandai dalam bahasa Inggris dan semua mata pelajaran, dan aku tambahkan mengapa di jurusan antro di jurusan antropologi yang terpandai justru antara lain Ujan Ujan Seng dan rupa-rupanya juga Pauline Koi, dan jurusan sastra Indonesia mengapa Jajanta terdesak atau mendapat suatu saingan keras dari Etnali, dan di jurusan Purbakala sangat menonjol UIT Uitemai, walau aku kira dia biasa saja, hanya rajin, dan di jurusan sejarah aku sendiri paling menonjol. Ya, mengapa? Sebagai yang anti-rasialis, kami meninjau berbagai segi yang rupanya agak mengarah pada ekonomi. Rata-rata golongan Tionghoa tidak sangat rendah ekonominya, walau tidak kaya. Aku dinamakan Tionghoa proletar oleh salah seorang GMS. Ini mungkin memengaruhi ketenangan belajar karena ada beras, tenaga heras, waktu waktu dan buku-buku waktu dan buku-buku untuk referensi.
Suatu struktur makanan yang cukup menambah energi yang baik dan ideal. Aku dapat saja menganalisa satu persatu dari keadaan ekonominya. Tan Honggi terang cukup terang cukup baik tentang cukup baik makan maupun uang saku. Wijang Seng, ayahnya tukang sepeda. Ia kurang mampu dalam hal materi. Beli buku banyak-banyak, tapi tentang makan tentang ia tidak kurang. Pauline, aku tidak tahu, tapi rupa-rupanya ia golongan yang the have. Mungkin mungkin much. Edna Lee sama seperti Pauline. Utemai, Uitemai terang terang masuk The Have sebagai Cina Semarang yang sombong. Kata kawan-kawan, tapi terhadapku ia tidak sombong. Dapat dimasukkan borjuis, aku sendiri tidak kaya, tapi bukan jembel. Tapi kalau kita lihat, tapi kalau kita lihat pula dari kaum Indonesia asli, maka banyak yang The Have atau seperti aku struktur ekonominya, namun masih inferior, seperti yang merupakan the have-nots, Lenggogeni, Hadi, Purutala, Hosea, dan middle seperti Jusmar, Ari, Ari Wijadi, dan lain-lain. Jadi dalam hal ini, ekonomi bukan faktor yang agak determinis. Entah dalam suatu kompetisi lain, Tan berkata mungkin masa kecil yang kurang makan, jumlah keluarga terlalu besar, sangat berpengaruh. Ini lebih dapat diterima. Masa lampau rupa-rupanya tetap sebagai trauma lingkungan. Sampai sampai di mana pengetahuan masyarakat atas setiap sikap seseorang. Apakah middle class environment lebih menguntungkan? Aku juga dalam hal ini menolak. Sebab siapa berani bilang bahwa keluargaku itu mempunyai way of think Borges. Keluarga sangat ek- eksentrik. Apa dalam suatu hal seperti ini lahir pemikiran-pemikiran konstruktif? Biologis, kami menolaknya. Stimulus, aku lebih cenderung untuk berkata bahwa stimulus dan selera adalah faktor yang sangat berpengaruh pada pemikiran seseorang. Belajar tanpa selera tidak akan berhasil. Tanpa fighting spirit, maka kita bukan apa-apa. Hanya hanya dengan ini, hanya dengan inilah kita dapat belajar dengan bersemangat. Aku lihat orang-orang Tionghoa telah mempunyai stimulus dalam hal ini, ekonomi atau ideal. Jumat 30 Maret 1962, kata Prof. Berling, seseorang hanya dapat hidup selama masih punya harapan-harapan, tapi sekarang aku berpikir sampai di mana seseorang masih tetap wajar, walau ia sendiri tidak mendapatkan apa-apa. Seseorang mau berkorban buat sesuatu, katakanlah ide-ide, agama, politik, atau pacarnya. Tapi dapatkah ia berkorban buat tidak apa-apa? Aku sekarang tengah terlibat dalam pemikiran ini. Sangat pesimis dan hope for nothing. Aku tidak percaya akan suatu kejujuran dari ide-ide yang berkuasa. Aku tidak percaya Tuhan dalam dalam arti kata dalam arti kataan such religious. Tapi aku sekarang tapi aku sekarang masih mau hidup. Aku tak tahu motif apa yang ada di dalam unconscious mindku sendiri. Pandanganku yang agak murung, bahkan skeptis, ini pernah dinamakan sebagai pandangan oleh Harimurti sebagai sebagai
destruktif. Ia berkata bahwa dulu ia dipengaruhi oleh nihilis Ber Berjajev. Tapi sekarang ia punya suatu yang positif, Katolik mungkin, tetapi bagaimana bila memang hidup adalah keruntuhan demi keruntuhan? Apakah kita harus berpaling dari fakta-fakta ini? Aku kira tidak. Bagiku seorang yang beragama justru berpaling dari sini. Ya, mengapa kita harus berpaling? Harimurti Harimurti juga berkata supaya aku sebagai mahasiswa sejarah mencari something lies in our future. Tapi bagaimana bila there is nothing there? Makin aku belajar sejarah, makin pesimis aku. Makin lama, makin kritis dan skeptis terhadap apapun. Tapi tentu ada suatu motif mengapa aku begini. Memang life for nothing agaknya sudah aku terima sebagai kenyataan. Mungkin ada motif lain yang menggerakkannya. Barangkali aku punya perasaan untuk berkorban atau merasa sebagai hero dalam ketidakmengerti, dalam ketidakdimengerti. Siapa tahu, aku rasa ke, aku rasa kepuasan, apakah rasa kepuasan Apakah rasa kepuasan akan datang bila aku berkorban, misalnya selalu saja membebankan diri dalam situasi yang paling tidak disenangi orang. Kalau begini memang dasar sikap hidupku. Situasi akan agak aneh. Aku tidak pernah membuat sesuatu untuk pameran sok-sokan. Pandangan yang moralis merasa bahagia dalam kebahagiaan semua. Sekarang rasanya terlalu pagi untuk menganalisa diriku. Lagi pula dahulu aku selalu mengejek bila orang tua-tua berkata dan percaya akan takdir. Makin lama aku membaca, makin timbul kesadaran ada sesuatu kekuatan yang supernatural, irasional, dan tidak dapat dimengerti yang menguasai seluruh masyarakat dan pribadi, dan seolah-olah manusia tidak dapat menolaknya. Apakah sense yang mengkhianati sebagai kekuatan yang mutlak? Entah, tapi aku kira begitu. Beberapa bulan yang lalu, aku percaya sejarah adalah lokomotif yang dibuat manusia, tetapi manusia sendiri tidak dapat menahannya. Sekarang aku lebih cenderung untuk berkata bahwa manusia disuruh membuat suatu lokomotif yang tak terkendalikan dan terlawan oleh situasi sendiri, dan ia tidak sadar. Mengapa dengan ditemukannya roda yang secara tidak sadar telah merubah manusia dalam kelompok kecil yang bahagia dalam situasi tadi menjadi neraka dalam masyarakat. Hari, Harimurti juga berkata kita adalah the markers of society. Tetapi apakah kita dapat merancang sesuatu jika aku menjadi unsur yang making atau shaping the society, maka situasinya akan amat aneh. Orang tadi harus membaca Jampi, membangunkan Dracula, padahal ia sendiri tidak dapat menahannya. Matilah ia. History se repete. Makin logis, makin logis bagiku. Siapa yang bisa lupa ucapan Herodotus, the thing that had been is that shall be. Aku tambahkan to be a human is to be destroyed. Kamis 12 April 1962, belum lama berselang, aku kembali dari tugas pencacat pencatatan mahasiswa. Aku tidak akan melupakan ke saat-saat itu, karena disitulah aku pertama kali menyadari betapa sulit dan absurdnya melawan kedegilan dan kenaifan. Dalam 4 tim itu, tiga di antara mereka mampu, tiga di antara mereka mempunyai dua pendapat yang sangat berbeda dengan aku sendiri. Kami berdebat sepanjang malam. Hal pertama adalah soal sosialisme.
Aku katakan bahwa aku tak percaya Bung Karno itu seorang sosialis. Karena melihat situasi sekarang di Indonesia, aku katakan kemudian bahwa aku dapat percaya bahwa secara pribadi dia seorang sosialis. Kemudian, apakah terdapat hal pribadi dalam sosialisme? Seorang di antara mereka, Adam Barubara, berkata bahwa kita hanya boleh menerima tanpa kritik. Kita hanya berkewajiban dan bukan berhak apa-apapun. Baginya demokrasi terpimpin itu bukan lain daripada diatur, diktatur. Dan unsur humanisme adalah adalah unsur yang harus dibuang dalam pembangunan. Kita harus sedia menembak 10 juta demi 80 juta yang lain. Lihat Bung Amir ditembak pula karena ia berkhianat. Pokoknya dalam pribadi baru bara kita jumpai unsur dik, diktra, diktatorial. Aku membantah pendapat ini dengan sangat menjauhkan situasi politik sekarang. Ia pernah mengancam akan melamporkan aku karena menghina Bung Karno. Aku tak mau tere, terembet-rembet dalam hal ini. Tapi dalam hal kalau aku harus menghadapi penjara karena keyakinan, aku pun tak terlalu berduka. Karena itu dalam segi ini, karena itu dalam segi ini kami, terutama aku, menjauhkan diri. Segi lain adalah segi ras. Mereka percaya bahwa ada merah mentalitas atau naluri yang tidak bisa berubah lebih-lebih bila bertengkar dalam segi, dalam segi orang Tionghoa. Mereka katakan bahwa orang Tionghoa itu semua mate, materialis, pengkhianat, dan sebagainya. Aku mengetahui semua tadi, tapi aku juga menunjukkan bahwa tidak semua begitu dan itu dapat berubah. Kepribadian bangsa bagiku adalah suatu proses yang lama dalam situasi tertentu, tapi dalam situasi lain itu dapat berubah. Juga kami ribut dalam soal nama dan seterusnya. Kadang, kadang-kadang perdebatan itu sampai kepada dekadensi debat kusir. Lama-lama aku tak mau melayani mereka. Bagiku mereka adalah pengoper teori malan. Dari segi ini ada suatu kesadaran bagiku. Betapa berat dan sukarnya perjuangan menuju kebenaran. Betapa gigihnya deka dekaden-dekaden ilmiah bertahan dan betapa kita harus memeranginya. Kita dalam bertindak benar memakai segi rasio dan intuisi, sedangkan mereka hanya membakar perasaan lalu pergi begitu saja. Betapa baru bara anti kepada orang Tionghoa dan kaumnya belum dapat belajar dari Hitler dan pengalaman sejarah. Sekarang aku dapat memahami betapa kambing hitam dalam masyarakat di Indonesia orang Tionghoa dapat dengan mudah dikorbankan. Ya, dan kita harus merintis dan berjuang membasmi akar-akar prasangka yang cerah ke dalam uh, ke dalam alam bawah sadar dan rumput-rumput prasangka akan mulai bertumbuh sedang sedangkan pohon kebencian begitu sukar tapi hendaknya aku selalu mengingat kata-kata Jahrir. Penderitaanku hanyalah sebagian kecil saja dari penderitaan berjuta-juta rakyat yang lain, dan seterusnya. Dan perjuanganku untuk melawan pendangkalan ilmiah hanyalah sebagian kecil dari perjuangan ini sepanjang waktu dan sepanjang muka bumi. Ada yang menggariskan antara Gandhi, orang-orang anti-Vescourard, Fabas, dan juga siapa saja yang berjuang bagi suatu hidup dan pengertian pengertian yang lebih baik.
Jumat 20 April 1962. Bagi Honggi, katanya sendiri ada dua kemustahilan. Satu menjadi orang kaya, dua beragama. Tanpa terjadi suatu miracle, tapi walaupun ia tidak beragama, dia mampu believe akan hari depan. Tapi bagaimana mungkin rasanya seorang yang terpimpin "There is nothing lies in our future"? Toynbee berkata bahwa orang harus mempunyai belief supaya ia tetap tidak ngawur. Dunia Barat sampai 1914 mempunyai belief ini dalam bentuk teknik. Dia katakan ini sebagai sekuler dan sejak 1914 justru pegangan atas akan kepercayaan ini bilang dan berjangkitlah suatu krisis kebudayaan. Situasi dewasa ini pensajajarannya dengan situasi di zaman awal Neolibikum. Manusia telah menemukan sesuatu yaitu alat untuk menaklukkan alam. Tapi penggunaan alat itu bagiku tidak sempurna hingga di samping hope ada pula rasa ngeri. Mereka sadar akan ketidakmampuannya. Orang dewasa ini pun di samping mempunyai harapan untuk atom di masa damai, juga takut akan daya hancurnya. Dalam situasi kepalang tanggung itu, itulah lahir kepercayaan. Dahulu dalam bentuk agama alam, manusia, kata Tony Bean, tidaklah mungkin memuja sesuatu bila unsur impoten baginya. Baru setelah ia menyadari kekuatan dan kemustahilannya terhadap alam, mereka di samping menaklukkan juga memuja alam. Aku pikir sekarang belief apa yang ada sekarang, atau kecenderungannya apa? Apakah fasisme, komunisme, ataupun nasionalisme merupakan kepercayaan baru? Untuk ini seharusnya kita membuat sebuah studi yang mendalam. Selasa 21 Mei 1962, kian lama, kian terasa kebenaran dari pandangan-pandangan Marx. Lebih lebih dalam pandangan mengenai sejarah. Seperti dalam Seperti yang dikemukakan Childy, maka sejarah bukanlah suatu rentetan nama-nama dinasti atau perang. Itu adalah salah satu akibat logis dari situasi masyarakat yang dicerminkan. Bagi Marx, juga Childy, kita seharusnya mempunyai situasi ekonomi atau dengan perkataan lain situasi budaya. Childy menolak untuk mengatakan bahwa the, the Elizabethan Age adalah zaman emas. Memang dalam situasi politik, tetapi bagaimana dalam situasi ekonomi atau sosial? Kita adalah orang yang percaya bahwa ada kemajuan dalam sejarah. Kalau tidak salah, Childy berkata dalam hal ini kemajuan produksi, orang-orang sentimental bila mengetahui bagaimana hebatnya akan kemiskinan di dunia akan mulai bertanya, apakah ini kemajuan? Ya, sekarang dalam penderitaan adalah sama dengan budak-budak dari zaman Romawi atau Assyria. Bagiku sekarang tentu akan bertanya apakah kemajuan serupa ini perlu? Apakah ganti peremas berarti suatu kemajuan dalam keseluruhan? Memang kita maju dalam pel, pelbagai segi, tapi ada suatu segi yang paling hakiki yang tidak bisa kita hilangkan dalam pemerasan ini, atau dengan perkataan lain, struktur masyarakat kelas. Aku makin merasa kebenaran dari pendapat J. Benda, "For this kind of man, Socrates died." Atau kita berkata, "For this immortal betrayal, we struggle." Tetapi aku tetap yakin bahwa kita dalam hal manusia tidak mengalami apa-apa. Kita belum mencapai tujuan dan tidak seorang pun yang tahu apakah ideal itu akan tercapai. Selasa 12 Juni 1962, tadi aku datang di rumah Siwargio, Siwagri, Siwagiro. Ia ada dalam susah besar. Istrinya
akan segera melahirkan. Uang tidak punya aku berikan semua uang yang ada padaku. Tetapi walau demikian ia tetap berpikir the rising ia adalah the rising generation yang nanti akan mewarnai masyarakat. Telah dikatakannya bahwa ia merasa bahwa sifat atau bukan atau apa-apa yang ada adalah bentukan dari situasi ekonomi atau dengan perkataan lain hasil dari hubungan produksi. Tapi terlepas dari sini, ia masih berkata ada faktor-faktor di atas yang menentukan bentuk masyarakat. Inilah yang mau kubuktikan ke Pak Ane. Ternyata dalam situasi yang begitu tertekan, ia masih yakin atau agak yakin akan agama. Berapa jam sebelumnya, aku membaca artikel Encounter tentang Jean-Paul Sartre dan ada hal dan ada hal Kierkegaard yang menyatakan bahwa in suffering and loneliness, someone can be a true Christian. Makna itu makin terasa kebenarannya kalau aku pikir-pikir sekarang. Aku yakin hal ini harus menjadi pegangan dalam sikap hidup inteligensia. Seorang inteligensia baru bisa merasa makna hidupnya dalam situasi yang pedih. Dari sana ia akan berpikir dan bersikap heroik terhadap sejarah. Zaman atau masyarakat borjuis telah membuat dekadensi yang sangat mendalam. Seorang sarjana borjuis tidak akan lebih mendalam pemikirannya selain daripada uang. Dan dekadensi yang meng- menghinggapi pemikiran-pemikiran dewasa ini ialah mereka yang hidup dalam alam itu. Senin 2 Juli 1962, kemarin 1 Juli jam 18.35 si babi mati. Sakitnya mendadak saja. Pukul 9:10 muntah-muntah lalu amat parah. Pagi-pagi 6:30 ia masih makan. Memang malam sebelumnya ia sudah muntah. Aku kira jarang ada anjing seperti dia. Lincah, sukar, sukar didekati tapi baik hati. Kalau orang akan memukul dia, ia menangis seperti sudah dipukul. Kira-kira September 1960, kami mendapat dia dengan mata seperti buta. Katanya dia dibuang ke kali sesudah matanya disundut rokok oleh anak-anak nakal. Sangat rakus dan gemuk. Baru-baru besarnya hanya sekepal. Karena itu kami memakan dia si anak babi. Ia sangat lincah dan gemar bercanda. Dengan sikus baru-baru ia sangat akrab. Kian lama ia bertumbuh, kian besar dan menjadi begitu besar ada yang berkata setidaknya tuntutan herder kami sering bergurau dengan menyebut Stambul. Ia rakus sekali, pernah ku beri makan nasi saja dan habis. Setiap hari 2 kali ia mengontrol, lalu memakan sisa-sisa makanan kucing. Kira-kira awal Juli 1961 ia berkelahi dengan si Belang. Dan si Belang kalah. Ayah digigit beberapa kali karena marahnya ia dibawa ke HPB walau ditentang oleh semua. Oleh Jin tanpa peduli ia dibawa kembali. Ia untuk kedua kalinya ia bebas dari maut. Ia begitu besar dan kuat. Pernah meja makan yang besar dari jati bergerak dilanggar olehnya. Ia telah mati sekarang dan terasa sunyi. Tadi pagi ia telah dikubur. Entah karena apa tidurku semalam dan tidak dan tadi tidak nyenyak. Walau aku lelah sekali. Sebab kematian kami, sebab kematian kami juga didu, sebab kematian kami duga karena keracunan perlahan-lahan. Beberapa bulan ini ia makin kurus, kami duga ia cacingan. Sering kami berkata kasihan si babi tulangnya sampai kelihatan.
Tiga ekor anjing yang akrab telah mati. Siapa siapa menyusul? Minggu 22 Juli 1962. You are just a businessman, kata Pop memberi komentar atas penjualan kudanya yang paling dicintainya. Terasa kebenaran penilaian Pop ini seperti juga penilaian Dawson terhadap middle age, kelas atau golongan yang paling celaka menurut Lem Kun Hyun ialah golongan kami. Golongan kelas menengah atau middle dan adalah mereka yang mempunyai ideal tertinggi pada uang. Hal ini tidak usah berarti bahwa mereka harus kaya. Golongan ini di Indonesia ditandai dengan kelas Tionghoa atau peranakan. Minggu 12 Agustus 1962, tanggal 3 dan 7 Agustus aku hadiri rapat Dewan Harian dan pelantikan Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa. Badan ini adalah badan yang mempunyai titik pandang yang berbeda 180 derajat dari Baperki. Dalam masalah asimilasi, bagi mereka asimilasi merupakan syarat mutlak dalam penyelesaian masalah minoritas. Dalam hari pertama, aku berkenalan dengan Dr. Randus Lau Chuan To dan Dr. Randus Winaro serta Safiuddin. Bagiku mereka sangat simpatik. Hari kedua dengan Louis Taolin juga sangat simpatik. Aku setuju dengan ide-ide mereka dalam soal asimilasi. Pokoknya ada peranan kebencian pada masyarakat, peranakan pada diriku. Masyarakat sebagai suatu golongan karena sikap hidupnya mereka yang begitu middle class dalam pengertian money kompleks atau tepatnya maniak. Kamis 4 Oktober 1962, sejak tanggal 30 September sampai 6 Oktober, Fakultas Sastra mengadakan masa perkenalan pula. Ya, kadang-kadang sangat interesan untuk ikut sebagai senior dalam keadaan seperti itu. Sebenarnya aku ingin mengetahui nilai dari mahasiswa-mahasiswa baru itu dan setidak-tidaknya memberikan suatu titik dari sikap hidup yang positif dari situasi sekarang. Sebelumnya dalam suatu percakapan dengan Zaks, menurut Zaks, maka satu-satunya yang dapat kita lakukan dewasa ini adalah tidak bersikap apatis dan membuat pemuda dan mahasiswa tidak skeptis. 31 Desember 1962, tahun 1962 sangat banyak membekasi hidupku, lebih-lebih dalam sikap pandangan hidup. Aku tak dapat melepaskan pengaruh-pengaruh luar dalam pandangan-pandangan terhadap situasi sekarang. Pertama, hubunganku yang erat dengan Ong Hok Ham. Ia adalah seorang yang mengagumi nilai-nilai pandangan tradisional, sedangkan aku sebaiknya sebaiknya hanya dapat melihat aspek-aspek negatif daripadanya. Dua pandangan yang berbeda ini selalu membuat kami berdebat lama sekali. Pernah sampai jam 2:30 pagi. Kadang-kadang sampai 14 jam kami berdebat atau ngobrol, bercanda. Dalam perdebatan-perdebatan itu, Ong mulai dapat membuka perspektif-perspektif baru dalam hidupku. Aku terang, aku terang tidak dapat menerima seluruh pandangan-pandangannya. Dia mengemukakan bahwa tradisional way of life banyak sekali mempunyai unsur-unsur positif. Kesenian yang diperkembangkan di istana dengan segala perwujudan nilai-nilai artistik yang maksimal merupakan hasil yang nyata. Begitulah Ong berpendapat. Tapi bagiku adalah suatu persoalan. Apakah kita boleh mengorbankan hidup sebagian besar rakyat untuk mencapai hasil yang maksimal itu? Apakah kita boleh mengorbankan potensi-potensi yang membahagiakan membahagiakan manusia yang banyak demi kenikmatan dari golongan feodal yang yang sedikit? Bagiku, lebih baik tidak ada Borobudur, Serimpi, hotel Indonesia bila rakyat bisa lebih menikmati hidupnya.
Ong biasa terbakar. Ya, kamu lebih setuju orang mati dimakan nyamuk, diperas rawa-rawa, ditanduk banteng, atau disengat kala daripada orang mati demi keindahan Borobudur, wayang, dan sebagainya. Lihat ini, di Irian Barat telanjang bercawat tidak ada tidak ada kebudayaan. Aku jelaskan pada Ong bahwa bukan hanya dua pilihan antara kebudayaan dan biadab. Orang bisa mengadakan pilihan lain yaitu menikmati kebahagiaannya. Ia bisa menikmati nilai-nilai hidupnya sebagai manusia. Dan inilah tujuan dari kebudayaan. Dehumanisasi dengan pemerasan-pemerasan yang mungkin menghasilkan hasil-hasil yang indah bagiku tetap merupakan hasil yang negatif. Lalu Ong membawaku menonton wayang orang. Memang dasar-dasar pandanganku tidak berubah, tapi aku harus mengakui bahwa pandangan Ong juga tidak salah. Banyak pandangan-pandanganku tentang tradisionalisme berubah dan aku harus mengakui bahwa bagian besar dari pendapat-pendapatku dahulu adalah kemuakan ditambah prasangka-prasangka. Jadi bukan satu-satunya pengamatan yang jujur dan tenang. Aku kira sekarang tradisionalisme dapat menyumbangkan apa-apa bagi pembentukan kebudayaan modern. Asal saja ada pendemokrasian, pandangan hidup komsis, komis, kosmis, dan statis bukan suatu kenihilan belaka. Setidak-tidaknya Om membuka perspektif baru dalam pandanganku sekarang terhadap persoalan-persoalan. Ia menuduhku konfusianis, anjing pankukan, penkukan yang tak berani mencari moralis dan sebagainya. Aku kira tuduhan yang paling menggelikan adalah bahwa aku seorang konfusianis. Entah setan apa yang merangsang Ong hingga menyebutku demikian. Dalam menganalisa situasi sekarang, Ong berpendapat bahwa ada dua social force yang nyata adalah militer dari PKI dan PKI. Bila keduanya berkuasa, maka itu merupakan jalan yang suram. Ini ada suatu social fact yaitu sarjana-sarjana tetapi mereka tak punya kekuasaan dan ada titik terang sekarang yaitu SSKD ada kerjasama antara militer dan sarjana. Sarjana mengajar militer dengan demikian pikiran sarjana dan kekuasaan militer dapat mengatasi situasi demikian ini. Tapi dari pihak militer ada penentang-penentang. Senin 14 Januari 1963. Akhir-akhir ini aku giar kembali di GMS. Aku diserahi tugas untuk mengkoordinasi rangkaian-rangkaian seri ceramah yang mempunyai tujuan menanamkan sikap heroik di di kalangan pemikiran-pemikir muda. Mula-mula aku bertujuan dengan mengundang Saldi, Sujar, Sujar, Sujarmoko, Said, dan Wiraumo. Aku sebenarnya kurang senang dengan pemikiran-pemikiran Winarto. Aku juga tidak mengerti apa-apa yang dikatakannya. Juga rupanya yang mau dia ungkapkan melalui diskusi-diskusinya. Sekarang keadaan makin parah. Rupa-rupanya pergulatan antara militer dan PKI harus menuju pada titik-titik penentuan. Apakah titik itu berupa kelas atau hanya di dalam? Entahlah. Aku harap hanya di dalamnya saja. Harga-harga makin membumbung. Kaum kapitalis makin lahap memakan rakyat dan OKB. Mulai mulai bertingkah dan OKB mulai bertingkah. Dalam keadaan inilah seharusnya kaum inteligensia bertindak, berbuat sesuatu. Aku sekali-sekali tidak bermaksud menyuruh mereka berbuat konyol. Bidang seorang sarjana adalah berpikir dan mencipta yang baru.
Mereka harus bisa saja di segala arus-arus masyarakat yang kacau. Seharusnya mereka bisa berpikir karena pre, tenang karena predikat kesarjanaan itu. Tapi mereka tidak bisa terlepas dari fungsi sosialnya ialah bertindak demi bila tanggung jawab sosialnya bila keadaan telah mendesak. Kelompok in- intelektual yang terus berdiam dalam keadaan yang mendesak telah melunturkan semua kemanusiaannya. Ketika Hitler mulai membuas, maka kelompoknya in school berkata tidak. Mereka Mereka punya keberanian untuk berkata tidak. Mereka walaupun masih muda telah berani menentang pemimpin-pemimpin ganggang bajingan. Rezim Nazi yang semua identik bahwa mereka mati bagiku bukan soal. Mereka telah memenuhi, mereka telah memenuhi panggilan seorang pemikir. Tak ada indahnya penghukuman mereka, tetapi apa yang lebih puitis selain bicara tentang kebenaran. Aku kira kita juga di Indonesia sudah sampai saatnya untuk berkata tidak pada Soekarno. Memang Soekarno bukanlah Hitler, bahkan dia adalah person yang begitu tragis dan harus dikasihani. Tetapi orang-orang sekelilingnya, baik militer maupun sipil, adalah bajingan-bajingan yang tidak lebih berharga dari anjing kudis. Aku tidak tahu bagaimana tindakan-tindakan pemikir-pemikir kemanusiaan ini. Apakah mereka ada dan berani bicara jujur dengan mengecualikan Pak Said, barangkali sedikit sekali jumlahnya, bahwa Jahrir Rom, Subadio, Agung, Prawoto, dan lain-lain ditangkap di Madiun merupakan tanda bahwa barangkali ada kelompok-kelompok itu. Tetapi ketika aku bicara tentang Agung dengan Tan Honggi, aku sangat kecewa. Agung tidaklah lebih dari pemimpin murahan yang hanya berani bicara tentang imperialis Jawa, seolah ia tidak berani melihat persoalan dengan baik dan mengidentifikasikan rezim Gang Soekarno sebagai rezim Jawa. Kesalahan yang sangat menyedihkan. Mereka tidak mau melihat betapa menderitanya orang-orang di Jawa. Mereka telah diperas oleh raja-raja mereka, lalu oleh Belanda, dan dari uang ini lalu Belanda bisa mendirikan apa-apa untuk dinikmati oleh seluruh Indonesia. Mereka berkorban ketika revolusi dan sekarang masih terus diperas oleh rezim diktator sekarang. Kalau ada orang yang begitu rendah hati, orang Jawa lah itu. Dan pemimpin-pemimpin yang berani bicara tentang imperialis Jawa sebenarnya bajingan murahan. Jadi kaum intelektual yang menyerang rezim Soekarno dengan kedok Jawa bagiku sama dengan bahkan lebih jahat dari garong-garong istana tersendiri. Kekecewaan seperti inilah yang aku jumpai di PRRI. Bagiku sungguh menggembirakan bahwa PRRI mati karena mereka adalah racun dengan konsepsi anti-Jawanya. Kaum intelektual yang tidak puas dengan situasi sekarang terdapat pula tokoh-tokoh daerah. Misalnya Mr. Aujong Pengkun. Saya setuju dengan dia. Dia sangat baik hati, dia sangat baik dan aku kagum pada dia. Tapi sayangnya rupa-rupanya tertanam kebencian pada suku Jawa. Sayang sekali. Dalam keadaan seperti inilah seharusnya mereka bicara terhadap ragu-ragu Soekarno, tugu-tugu Soekarno, terhadap istana-istana Soekarno, dan terhadap pelacur-pelacur atau istri-istri Soekarno. Kita sekarang memerlukan pabrik, jalan, pendidikan, dan moral. Soekarno memberikan istana immoral, tugu-tugu yang tidak bisa dinikmati rakyat. Kita semua kelaparan dan dalam keadaan seperti ini intelektual bicara secara jujur dan benar bahwa mereka takut mungkin, tetapi tentang harus mengatasi ketakutan. Akhir-akhir ini aku ingin mempublikasi sesuatu seruan terhadap keberanian bicara
yang kalau bisa dipublikasi aku kira tak ada yang mau memuatnya. Kita perlu konsepsi dewasa ini. Segala usaha yang bisa kita lakukan harus dikerahkan untuk bisa melahirkan, dan untuk aku yang harus dilakukan adalah belajar dan mencoba mengerti persoalan-persoalan dewasa ini. Bersama Ong, kita mencoba membentuk studi club, harapannya supaya kita bisa mendapat gambaran dan mengerti persoalan-persoalan sekarang. Direncanakan peserta-pesertanya Ong Hok Ham, aku sendiri, Sumitro Utojo, D.A. Peransi, seorang Islam yang teguh, kawan Utojo, Parsudi, Suparlan, Karton, Karjono, Karjoso, dan mungkin Dr. Andes, Pek Hin Liang, dan Dr. Sibasit Sijabat. Tetapi dua terakhir ini ditentang Ong. Selasa 19 Februari 1963, pada tanggal 6 Februari, atas keinginanku, atas kegiatanku sendiri diadakan ceramah oleh Sujatmoko di rumah saudara Maruli. Persiapan-persiapan dilakukan dengan sangat cepat, dan dari peserta-peserta ini diharapkan timbul suatu sikap yang baik dan bisa menggerakkan pemikiran-pemikiran di kalangan calon-calon pemikir-pemikir muda. Koko mulai dengan suatu anekdot yang benar-benar telah terjadi. Seorang gubernur yang dengan kemauan baiknya telah bekerja keras bagi kebaikan daerahnya, tapi pada suatu ketika ia menghadapi masalah-masalah yang sukar. Lalu ia memanggil dan menghimpun kaum inteligensia di daerahnya. Secara jujur dan baik, ia ceritakan semua masalah-masalah daerahnya dan meminta gagasan-gagasan dari mereka, menyediakan kemungkinan-kemungkinan bagi pelaksanaannya. Tetapi golongan ini ternyata tidak bisa apa-apa dan mereka tidak menghasilkan seperti apa yang diharapkan. Mengapa? Tanya Koko. Ya, karena mereka sendiri tidak mengerti persoalan-persoalan, dan karena inilah mereka lumpuh dan tidak bisa melahirkan konsepsi baru bagi pembangunan. Dan ini juga adalah gejala umum dari seluruh kaum inteligensia Indonesia. Dalam masa peragakan nasional, peragakan Pergerakan nasional, kaum inteligensia mempunyai tugas merebut kemerdekaan solidaritas pada rakyat. Kaum inteligensia yang bertindak begini sudah memenuhi dharmanya, tetapi setelah kemerdekaan direbut, maka tugas itu berubah. Yang pertama, mengintegrasikan Indonesia menjadi suatu persatuan yang kuat. Indonesia begitu berbeda-beda dalam suku, asal, dan sebagainya. Disinilah harus dibuat suatu Indonesia yang baru. Yang kedua, mengadakan pembangunan ekonomi secepat-cepatnya supaya level of living bisa naik. Kaum inteligensia tidak tahu bagaimana harus melaksanakan dharmanya dalam post-independence period karena mereka tidak mengerti bagaimana caranya mengarahkan tenaga-tenaga rakyat sehingga tugas ini gagal. Sistem parlemen adalah tanda dan contoh-contoh ketidakmampuan ini. Sehingga perlu sesuatu yang baru untuk menyelamatkan Indonesia. Dan dengan inilah lahir guided guid- guided guided democracy sebagai usaha mencapai tugas-tugas post independence dari Soekarno. Kita harus melihat demokrasi terpimpin dan konsepsi-konsepsi sebagai salah satu usaha untuk mencapai suatu masyarakat adil dan makmur. Dalam tahun-tahun pertama, mereka mencoba menyusun suatu susunan baru dari masyarakat Indonesia. Tapi tujuan ini juga tidak tercapai. Timbul persoalan apakah social force bisa dikerahkan tanpa kekuasaan? Kita bertanya mengapa usaha ini juga gagal karena kaum inteligensia pendukung demokrasi terpimpin juga tidak mengerti persoalan. Masalah ketidakpengertian ini adalah masalah semua kaum inteligensia.
Apakah dia adalah seorang intelijensia komunis, nasionalis, atau sosialis? Karena pada masa ini solidaritas pada masyarakat tidak cukup dalam mencapai penggalan Indonesia merdeka. Adanya peralihan dari struktur masyarakat tradisional ke masyarakat modern mengharuskan kita sadar bahwa kita berada dalam masa peralihan. Kita tidak mempunyai pegangan tentang pembangunan ekonomi. Soal pembangunan ekonomi bukan hanya soal ekonomi belaka, tetapi menyangkut seluruh persoalan manusia. Dalam soal-soal ekonomis bisa dijajarkan menjadi soal-soal kebudayaan, karena pembangunan ini bukan hanya merupakan persoalan teknis belaka, dan karena itu perancang-perancang ekonomi harus sadar bahwa di dalamnya terdapat aspek-aspek non-ekonomi. Karena itu kita harus cari tahu suatu teori sosial yang juga mencakup segala aspek modernisasi. Adanya pembangunan yang kaku dalam lapangan penelaahan penyelidikan ilmiah sebagai suatu sistem yang telah ada sekarang membuat kita tidak melihat persoalan secara global. Kelakuan ini berasal dari sistem pendidikan universitas luar negeri yang dibawa ke Indonesia. Sekarang para inteligensia harus mencari menelaah kembali persoalan yang sebenarnya dari Indonesia. Hal ini memerlukan rangsangan dan kita harus melepaskan diri dari sistem pendidikan kaku universitas dengan berani melihat suatu persoalan secara global. Diskusi. Atas pertanyaan-pertanyaan, SDR Satyar Satyagraha Hurip dari GM SOS Bandung, Koko menekankan bahwa walaupun tidak ada kebebasan pers dewasa ini, persoalan dewasa ini, kita tidak boleh mati oleh situasi. Di Rusia dengan suatu totaliter yang sistematis, kaum inteligensia dapat berkembang. Dalam keadaan sekarang inilah kita bisa lebih mengerti dan merasai fungsi atau perasaan peranan intelektual peranan intelektual. Koko juga menekankan bahwa tidak akan ada kemerdekaan persoalan di Indonesia selama 10 tahun yang mendatang ini, walaupun semua kekuasaan ada pada kaum sosialis. Dalam dalam pada itu, Koko membantah bahwa kaum intelektual tidak mempunyai konsepsi sendiri. Konsepsi. Ia sendiri punya konsepsi. Persoalan sekarang ialah bagaimana mengaitkan kembali kehidupan yang telah lumpuh dari intelektual Indonesia. Saya kemudian menekankan bahwa rakyat sudah begitu menderita dan segera memerlukan perbaikan. Karena bila kita maju mengharapkan konsepsi yang matang atau masak dari inteligensia, maka mungkin itu lama sekali. Siapa yang punya konsep supaya melaksanakannya selama kita belum punya. Saudara Su Saudara Sujono juga telah berbicara dalam nada yang sama. Koko agak panas menjawabnya. Ia berkata itulah ciri kelemahan mereka sekarang karena mengharapkan suatu konsepsi. Kita tidak boleh menggantungkan nasib kita pada konsepsi, tapi harus menghayati dan menyadarinya. Yang hadir antara lain Zakse, Suhokji, Peransi, Leon, Sujono, Maruli, Rahmat, Jufri, dan lain-lain. Dalam rencana selanjutnya akan dibicarakan soal modernisasi. Minggu 24 Februari 1963, kemarin dulu aku menghadap Presiden Soekarno sebagai anggota delegasi pemuda-pemuda yang setuju dengan asimilasi dan minta restu dari beliau. Baru-baru aku segan karena aku tak punya pakaian, tapi kemudian dengan jas pinjaman akhirnya aku pergi juga. Dan dengan guyon-guyon Big Boss bertanya tentang jas yang kepanjangan itu. Niat pertama adalah mengirim delegasi yang tua. Sin, Sindu, Sindunata, Soeharto, Sa, Saf, Safiuddin,
Suhokji, dan Tan Hongji. Tokoh-tokoh Anis Ibrahim, Jahja, dan sebagainya karena Toktis tidak diundang. Anis sebenarnya aneh baginya. Ayahnya adalah ulama yang melantik presiden atau menteri-menteri RPI. Ia karena untuk mendapat tunjangan Rp1.500 menandatangani surat anti PRRI, Promanipol, Usdek, dan sebagainya sehingga kawan-kawannya mengejek bahwa ia menjual ayahnya untuk 1.500. Sekarang ia anggota Front Nasional Daerah, Ketua Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia. Tapi dalam pembicaraan di Yogyakarta kelihat, kelihatan tendens tidak puas akan situasi sekarang. Menurut Ong, suatu ketika ia pernah di luar mabuk dan dalam mabuk itu ia berkata, I hate him and I'll kill him. Sungguh tragis. Ong sebenarnya diusulkan oleh Tan untuk ikut dalam delegasi itu, tetapi oleh Jahja ditolak karena ia dianggap sebagai orang Star Weekly. Kami kami akhirnya terdiri dari delegasi Anies, Sidu, Soe, Soeharto, Harja, Sarifudin, Jahja, dan Dr. Ong Sindu. Setelah setelah memberikan uraian-uraian tentang usaha-usaha kami, meminta pendapat Bung Karno kalau menyeleweng dimarahi. Bung Karno berkata bahwa ia bisa setuju dengan ide-ide itu, lebih-lebih dalam persoalan kawin campur. Ia sangat setuju. Bung Karno tidak setuju dengan rasialisme dan bercita-cita supaya suatu ketika ras Indonesia hanya didukung oleh suatu bangsa yang bulat. Bagi Bung Karno, nation building tidak bisa tercapai dengan minoritas. Ia berkata bahwa ia lebih revolusioner dalam tindakan-tindakannya daripada negara-negara sosialis karena negara-negara itu masih mempertahankan minoritas. Oleh karena oleh Anies dalam tema relasi dapat dipaksakan bahwa dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka adalah ras, se Seja, dan Tunggal Ika adalah Salem. Bung Karno menyatakan bahwa tak ada bangsa yang asli, dan pembicaraan yang politis lalu dialihkan ke pembicaraan yang tidak formal. Berbicara tentang kawin campur, lalu Bung Karno bercerita bahwa di Tashkent dari 10 wanita pasti 9 cantik, karena di daerah ini kelompok Semit bertemu dengan kelompok Slavia, dan Safiuddin nyeletuk bahwa kita bisa membuat wanita Indonesia lebih cantik dengan kawin suku ini. Bung Karno setuju dengan pengertian bahwa unsur-unsur asing juga diikutsertakan, dan Bung Karno bertanya bahwa ia mendengar kabar-kabar bahwa Sidi itu peranakan Tionghoa dan itu dibenarkan oleh Chairul Saleh dan Harjo. Lalu ia bertanya dengan sedikit menyinggung tentang Sidi affair dengan Subardio. Juga ia bertanya tentang affairnya dengan NB, apakah sudah reda. Dosat Dosat dengan pipi kapitalisnya membenarkan bahwa itu telah reda. Pembicaraan ini juga diselangi dengan pembicaraan politis. Menurut dia, Baperki merupakan salah satu perkumpulan yang disenangi. Di sana katanya dua aliran, yang satu ingin bertahan dengan minoritas dan yang lainnya ingin meleburnya. Dan ia berjanji bahwa ia akan berbicara menghantam Baperki dalam Kongres tanggal 13. Hal ini akan dikemukakan. Chairul juga mengatakan bahwa salah seorang dari nenek-nenek Juanda itu adalah keturunan Tionghoa. Menurut Bung Karno, oleh penjajah, bangsa Tionghoa dipergunakan sebagai orang perantara yang sengaja dilebihkan untuk memisah bangsa Indonesia. Sehingga tak usah heran bila terjadi peristiwa Tangerang dan Kebumen.
Harjo minta fasilitas-fasilitas karena merasa lemah dan Bung Karno agak keras berkata bahwa dalam perjuangan tidak boleh merasa lemah, tetapi berjanji akan memberikan sokongan pemerintah yang sepenuhnya. Di samping tetap berjuang di samping tetap berjuang di pihak kita. Dari pembicaraan-pembicaraan ini, mereka beralih dan berdebat tentang homoseks Dokter Arifin Dokter Arifin. Dokter Arifin berkata bahwa itu gejala psikis, sedang Bung Karno juga melihatnya ada gejala fisik dan sebagainya. Lalu bercerita tentang anggota tamu yang homoseks yang memukuli seorang banci dan bagaimana di Arab banyak orang-orang benci banci menurut keterangan dokter Indonesia. Dari sini mereka bicara dan Bung Karno membayangkan bagaimana rasanya bila megang-megang buah dada seorang wanita yang diinjeksi dengan plastik. Sucipto berkata tidak enak lalu dia diganggu. Selama pembicaraan itu bagaimana sekiranya yang cantik dipegang-pegang oleh Bung Karno, Chairul Saleh saat secara amat bebas, aku merasa agak aneh lalu Bung Karno juga mengganggu tentang jas pinjamanku yang kepanjangan dan seterusnya. Mataku lelah. Sebagai manusia, saya kira saya senang pada Bung Karno, tetapi sebagai pemimpin tidak. Bagaimana ada pertanggungjawaban sosialisme melihat negara dipimpin oleh orang-orang seperti itu. Bung Karno sebagai Ari Wijadi penuh humor-humor dengan mob-mob cabul, ada punya interest yang begitu immoral. Lebih-lebih melihat dasar yang gendut tapi masih senang gadis-gadis cantik. Dia nyatakan bahwa ia akan kawin dengan orang Jepang. Jika sekiranya ia masih muda, Bung Karno berkata bahwa ia ingin menerima sesuatu sebagai hadiah dari Dasaat berkata, tahu beres bila surat-suratnya beres. Suasana begitu informal, bahkan mereka berani mengganggu Chairul dan berkata, Minang Kafer. Menurut Dasat di Sumatera Timur, Padang itu jadi Tauke, Tauke sedang Jawa jadi kuli. Sebaliknya di Jakarta, Padang dagang kamper, sedang Tionghoa jadi Tauke. Juga Bung Karno bicara tentang Dampo Awang, Gunung Kawi. Aku kira Safiuddin ahli dalam soal-soal Tionghoa, tapi ternyata tidak. Bung Karno pun sama bebalnya dalam sejarah. Kesanku hanya satu, aku tidak bisa percaya dia sebagai pemimpin negara karena ia begitu immoral. Ia juga ceri ceritera, cerita bahwa ia jatuh cinta dengan gadis Indo di HBS ketika ia berumur 20 tahun. Ketika ia melamar, ia ditolak dengan dikatakan I will Japanese. eh Tetapi 3 tahun kemudian ia bertemu dengan gadis itu sudah begitu rusak sehingga ia senang pada Tuhan karena ia ditolak. Dengan gaya yang lucu dia bercerita, kawanku Soekarno plus minus ya tapi kamu. Ya, tapi siapa kamu? Saya adalah ex temanmu. Sambil meniru-niru suara wanita. Saya lebih senang memakai eh, kretaris wanita, sekretaris wanita, karena bila saya tidak in the mood, saya tidak sampai hati memarah-marahinya. Sabur, ajudannya, diperlakukan tidak dengan hormat, tetapi sebagai kacung kacung atau salah tafsir karena intim mungkin. Kamis 28 Februari 1964 berbicara tentang pendidikan nasional dengan orang-orang tua sangat menjengkelkan dan memarakan. Tadi pagi Dr. Andus Tan Hoan Hock menyatakan bahwa uang sekolah tinggi adalah suatu keharusan untuk mempertahankan mutu pendidikan. Aku membantahnya dari sudut aspirasi kerakyatan. Pas Masalah pendidikan
nasional menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat ditolak untuk mendapat pendidikan yang lebih tinggi atas alasan-alasan material. Ya, karena misalnya dia miskin. Karena itu sekolah-sekolah yang memungut iuran sekolah yang terlalu tinggi bertentangan dengan prinsip pendidikan nasional. Sekolah-sekolah semacam pintu air akan menimbulkan klasifikasi antara sekolah-sekolah untuk orang kaya dan miskin. Apakah yang lebih tidak adil selain daripada mendidik sebagian kecil anak-anak orang kaya dan membiarkan sebagian besar rakyat miskin tetap bodoh? Turun sedikit mutunya jika perlu supaya terjadi pendidikan umum. Dr. Andes Tanok membantah dan sebagai seorang Kristen yang baik, akhirnya dia katakan aku anti agama. Ya, bila agama berarti pemerasan, maka aku akan ganti agama, akan anti agama. Sulit sekali berbicara dengan orang-orang Katolik atau Kristen. Kalau dia Kristen, aku hanya bisa bertemu dengan Richard Zakaria Leirisa. Leirisa pernah menyatakan bahwa dia tidak ada gunanya gereja dan cetak Injil bila rakyat kelaparan, dan ia katakan dalam rapat Gamki sekaligus dia dicap komunis. Akhir-akhir ini aku makin condong ke kiri. Bacaan-bacaan pihak komunis, alasan-alasannya lebih termakan untuk diriku daripada golongan lawannya. Aku kira hal ini disebabkan karena bahwa antara saya dan mereka terdapat banyak faktor-faktor yang sama. Kami sama kami sama digerakkan perasaan keadilan oleh ketidakadilan sosial yang paling kasar. Kami sama-sama sari dan muak terhadap sari dan muak terhadap moral borjuis dan kami punya cita-cita pembebasan yang sama. Sayang cara-cara kami berbeda dalam situasi kemeluar dewasa. Kemelur dewasa ini hanya mereka yang melancarkan dan berani berbicara tentang land reform dan korupsi pembesar-besar. Ya, bahkan Joro menyerang pencabulan di Hotel Nirwana. Mana suara partai-partai lain? Di samping itu, hanya ada suara-suara yang berani dan jujur dari Pak Said. Karena itu aku berbicara lama dengan Parsudi. Dan ternyata pandangan-pandangan kami banyak yang sama. Kalau dia bicara menyatakan tak setuju tentang manifest kebudayaan, maka itu pun yang aku pikirkan dan sebaliknya. Secara main-main, aku pernah bilang pada Parsudi bahwa jika sekiranya aku harus menembak mati komunis, maka aku akan menguburnya dengan hormat. Dan sekiranya aku membunuh orang-orang Partindo, maka aku akan lemparkan mayatnya ke kali dan kalau dia penghisap macam OKB-OKB, aku akan berikan anjing hutan saja. Betapa mesranya dan jujurnya membaca karya-karya Gorky, Sanjak-Sanjak Brej. Begitu jujur dan merangsang hidup kepemudaanku. Menurut pendapatku, suatu hari akan timbul pertentangan antara golongan kiri kerakyatan dan golongan kanan kapitalis. Permulaannya sudah mulai terasa sekarang. Sabtu, 16 Maret 1964, berbicara dengan Ong Hok Ham kadang-kadang sangat menarik. Biasanya aku selalu berbeda pendapat dengan dia. Bagiku ia tetap seorang tradisionalis dan bagi Ong aku adalah seorang moralis yang kini punya agama baru logika. Beberapa hari yang lalu aku tanyakan bagaimana pendapatnya tentang Manipol. Jawabnya sangat menarik. Ong melihat situasi sekarang sebagai lanjutan belaka daripada pertentangan tradisionalisme. Manipol bagi Ong adalah semacam kitab suci baru. Apakah mungkin suatu doktrin ada dan falsafah kenegaraan dicakup dalam 15 halaman? Ia lalu menunjuk person dan gelar Presiden Soekarno.
Panglima tertinggi angkatan perang, pemimpin besar revolusi, presiden adalah jabatan kenegaraan. Panglima tertinggi angkatan perang adalah jabatan konten ketenar ketentaraan dan revolusi adalah jabatan keagamaan. Menurut Ong, revolusi kini sudah menjadi agama baru. Siapa-siapa yang dicap anti revolusi berarti anti kebenaran. Jadi Soekarno mempunyai tiga aspek. Gelar Raja-Raja Jawa yang juga sama dengan gelar politik, tentara. Presiden Soekarno adalah lanjutan daripada raja-raja Tanah Jawa. Karena itu, dalam tindakan-tindakannya ia bersikap seperti raja-raja dahulu. Ia beristri banyak, mendirikan keraton-keraton dan lain-lain. Aku kira aku kira aspek yang dilihat Ong ini banyak benarnya dan ia sering menemukan kebenaran-kebenaran dari peninjauan tradisi revolusi adalah agama baru dan semboyan-semboyan manipol, sosialisme, demokrasi terpimpin, dan lain-lain tidaklah lebih daripada doa-doa yang dikira mujarab. Jika kita menerima gagasan bahwa ia sebenarnya tak lebih dari seorang raja tradisional, persoalannya sekarang, apakah kita dapat meletakkan seluruh masa depan Indonesia di tangan orang seperti ini? Bagiku jelas tidak. Aku juga menerima Pancasila dan Manipol secara jujur. Tetapi bagiku ia lebih merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan sebagai cita-cita dari Indonesia. Bila Pancasila dan Manipol hanya slogan saja, maka halnya akan menjadi lain. Soalnya sekarang kita harus mengisi makna dari cita-cita ini untuk mencapai tujuan revolusi. Wir Wiratmo Wiratmo dulu mengatakan pada Peransi bahwa kita consummate terhadap tujuan revolusi dan bukan pimpinan revolusi. Dan kita sebagai generasi muda harus memberi isi kepadanya. Wir Wiratmo memang mencoba memberi isi dengan manifest kebudayaannya. Ketika aku bicara dengan Peransi sore tadi, ia juga mengalami apa-apa yang aku alami. Pada kami timbul keraguan-raguan yang besar apakah masih ada gunanya belajar, berdiskusi, dan lain-lain. Sedang rakyat kelaparan di mana-mana. Pada terjadi rangsangan yang kuat untuk bertindak to take an action. Aku katakan padanya bahwa soal-soal ini juga menggangguku beberapa minggu yang lalu. Yang terpenting ialah mendapatkan kekuatan yang perlu, sebab jika kita tak memelihara kekuatan dan hanya studi terus, kita akan disapu bersih oleh grup lawan. Aku telah menerima prinsip-prinsip pemikiran Sujono bahwa kini kita harus secara real menyusun kekuatan dalam politik tidak ada moral. Bagiku sendiri politik adalah barang yang paling kotor, lampu-lampu yang kotor, tetapi suatu saat di mana kita tak dapat menghindari diri lagi, maka terjunlah. Kadang-kadang saat ini tiba seperti dalam revolusi dahulu, dan jika sekiranya saatnya sudah sampai, aku akan ke lumpur ini. Jumat 20 Maret 1964, ketika aku bertanya kemarin malam pada Heng tentang pendapatnya mengenai pemimpin-pemimpin macam Sujatmoko dan Rosian Anwar, Heng berkata perjuangan mereka sekarang ialah bagaimana supaya tidak ditangkap. Rosian Anwar dahulu begitu sombongnya dan berpikir bahwa dia adalah wartawan Indonesia yang terpandai. Aku dapat merasa akan kebenaran kata-kata Heng, terutama mengenai Rosian Anwar. Menurut Maruli, Rosian sekarang jauh lebih baik daripada dahulu. Beberapa waktu yang lalu, ia kadang-kadang diam saja bila ditanyakan sesuatu. Mungkin ia merasa rugi sebagai wartawan Indonesia terbesar berbicara dengan orang-orang kerdil. Marudi sendiri mengatakan bahwa ia benci melihat sikap ini. Tapi bagiku sendiri, Rosian masih sangat sombong. Ia pernah berkata padaku bahwa ia mengetok kepala pemuda-pemuda zaman sekarang karena picik pandangnya.
Lalu aku katakan bukan soalnya bukan suka atau tidak, tapi mereka adalah masa depan pemimpin-pemimpin Indonesia. Kita harus terangsang dengan kekurangan-kekurangan dan tugas-tugas dari generasi yang lebih tua justru untuk tidak jemu-jemunya berdialog dengan mereka. Ia mengiyakan pendapatku. Manusia-manusia tipe Rosian Anwarlah yang menjadi ciri khas daripada generasi 45. Mereka berpikir bahwa mereka adalah yang paling hebat dari grup mereka ini. Sudah terlalu senang dan terpandang. Borjuis sehingga mereka menjadi pengecut. Sosialisme bagi mereka adalah slogan-slogan dan lip service saja. Musuh kami adalah kemiskinan dan kebodohan adalah slogan yang paling kosong yang pernah mereka dengungkan. Inilah sebabnya PSI telah dikalahkan dan tidak disenangi rakyat. Aku masih dapat menghormat orang-orang seperti Sujatmoko karena ia mau terus studi dan berdialog dengan grup-grup muda. Ia tak punya kebanggaan sehingga menutup diri. Mungkin ini saja bacaan dari saya. Terima kasih.